Halo teman-teman, halo teman-teman, gue lagi bersama gue Dilan. Kali ini masih di Cinepod. Kita akan mereview film-film yang lagi happening, lagi masih hangat gitu ya. Pokoknya apa yang akan gue review akan seru-seru sekali. Langsung aja kita akan mereview salah satu film yang sempat masuk ke dalam nominasi Oscar kemarin, cuman belum sempat kita bahas. Langsung aja kita bahas. Ini dia salah satu film buatan Jepang, Perfect Days. Oke teman-teman, jadi Perfect Days ini disutradarai oleh Wim Wenders ya, Wim Wenders, dan pemeran utamanya ini adalah seorang pria tua dan dia udah menjadi aktor yang legendaris juga nih karena dia sudah bermain di banyak sekali film di Jepang maupun di luar Jepang ya teman-teman ya. Yang di dalam filmnya bernama Hirama, dinamainnya karakternya namanya Hirama, diperankan oleh Koji Yakuso yang mungkin lu kenal dari film dari tahun 90-97 judulnya Cure ya teman-teman ya, dia juga di situ bermain sebagai pemeran utama juga. Nah, film ini teman-teman, Perfect Days ini kemarin sempat masuk ke dalam nominasi Oscar sebagai Best International Feature Film ya. Padahal kalau misalnya dari review-review orang-orang, dari rating segala macam, ini tidak terlalu besar ya teman-teman, tidak terlalu besar maksudnya dibandingkan film-film lainnya ya. Cuman kalau dari penilaian Oscar, gue nggak paham gimana penilaiannya, dia ternyata patut untuk masuk ke dalam nominasi ini teman-teman. Karena saat gue nonton emang ternyata bagus sekali. Film yang menceritakan seorang pria yang berprofesi sebagai pembersih toilet umum di Tokyo teman-teman. Kita jadi sepanjang film cuma mengikuti kegiatan dia aja. Seperti dia bangun pagi, nyiram tanaman di kamarnya, di rumahnya. Terus dia kerja, OTW kerja, beli kopi di vending machine, udah gitu-gitu aja. Cuman di sepanjang film selalu diberikan konflik-konflik yang ringan tapi bikin menambah keseruan aja gitu temen. Jadi nggak benar-benar monoton, nggak benar-benar bosen. Dia juga punya hobi-hobi lainnya seperti dia suka foto-foto pohon kesayangan dia di tempat spot favorit dia saat dia makan siang, saat dia beristirahat dari pekerjaannya. Terus dia juga suka mendengarkan lagu-lagu di dalam mobilnya maupun di rumahnya dengan berbentuk kaset tape. Dan lagu yang dia putarkan itu lagu-lagu yang sangat-sangat terkenal sekali ya teman-teman ya. Sangat-sangat legend dari tahun-tahun lalu, dari 80-90-an ya. Seperti banyak sekali. Dan bahkan masuk ke nominasi juga nih lagu-lagu yang ada di dalam Perfect Days. Pemilihan lagunya gue lupa kategori nominasinya apa. Tapi bukan di Oscar ya. Di dalamnya itu dia ada banyak sekali band-band besar yang diputar di dalam film itu seperti The Rolling Stones, terus ada Patti Smith, ada Velvet Underground, sampai Lou Reed juga ada teman-teman. Mungkin Lou Reed musik yang paling terkenalnya itu adalah Perfect Days yang mungkin bersangkutan dengan film ini karena judulnya sama gitu ya. Apalagi saat klimaksnya, saat di ending film lagu ini diputarkan ya teman-teman ya untuk menghantarkan si karakter utamanya ini membawakan emosi terakhirnya di dalam film ini. Nah sebenarnya sinopsisnya begitu doang teman-teman. Jadi sangat amat terdengar membosankan ya. Tapi saat lu tonton lu nggak akan expect ke film ini tidak semembosankan itu. Karena nyaman ditontonnya, bikin lu betah. Apalagi saat kita wah mana nih nggak ada aksi-aksi kejadian-kejadian lagi, tiba-tiba dikasih lagi gitu. Jadi timing untuk masuk ke dalam konflik atau penambahan-penambahan lainnya itu pas banget menurut gua timingnya. Jadi alurnya itu benar-benar pelan sekali, benar-benar santai sekali, tapi seru untuk ditonton, untuk diikutin seru-seru banget. Nah, seperti yang gue bilang tadi, banyak konflik-konflik yang terjadi dalam film ini. Salah satu konflik pertama yang dirasakan oleh Hirama, si aktor utamanya ini, si bapak tua ini, yaitu dia dipasangkan dengan partner kerja yang yang masih seperti anak kecil gitu kelakuannya, yang belum dewasa, yang masih berandalan gitu, yang terbawa yang bikin si Hirama ini kerepotan karena kisah cintanya si partnernya tadi, tapi nggak terlalu fokus ke dia teman-teman. Tetap film ini fokus kepada bapak Hirama tadi. Terus pokoknya banyak dah hal-hal yang bikin Hirama ini kerepotan gara-gara si partnernya ini. Tapi di sisi lain ada beberapa hal-hal baik yang diberikan oleh partnernya ini kepada Bapak Hirama. Diberikannya itu bukan secara langsung ya, tapi seperti partnernya ini
memiliki momen seperti apa gitu. Gua nggak bisa ngasih tahu di sini takut terlalu spoiler. Ada kejadian apa gitu, Pak Hirama ngelihat dan dia senang gitu ngelihatnya. Oh ternyata dia baik, oh ternyata dia begini gitu. Jadi tidak benar-benar konflik yang terlalu tebal, yang terlalu jos banget gitu, enggak. Ini cuman santai-santai aja filmnya. Nah, setelah itu dia juga banyak konflik-konflik lainnya yang wah nggak jadi gua kasih tau deh. Sebenarnya udah gue tulis di sini, cuman kalau gua kasih tahu itu kayak itu tuh bagian yang serunya gitu di dalam filmnya. Kalau misalnya lu penasaran, boleh lu langsung tonton aja teman-teman sekarang juga karena udah banyak di platform-platform nonton lainnya seperti Netflix sudah ada, Amazon Prime atau mungkin aplikasi-aplikasi lain yang lu punya. Lu cek dulu aja. Kalau misalnya nggak ada, lu bisa cek aplikasi lainnya teman-temannya. Nah, untuk dari alur ceritanya sendiri, seperti yang tadi gue bilang. Alurnya ini sangat mengayun ya teman-teman ya, emosinya sangat mengayun. Kayak misalkan kita lagi diberikan momen-momen yang heartwarming atau wholesome gitu, tiba-tiba kita dikasih hal yang menyedihkan dari pihak lain atau dari kejadian-kejadian lain yang menimpa mereka gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau permasalahannya di dalam film ini itu benar-benar permasalahan yang relate sekali dalam hidup kita. Keluarga, permasalahan kondisi ekonomi, permasalahan punya teman yang merepotkan mungkin begitu, sangat-sangat relate sekali. Makanya itu dia kenapa gue bilang ini sangat-sangat sangat-sangat betah sekali nontonnya, sangat-sangat seru sekali. Walaupun premisnya sangat membosankan, tapi ini film sangat worth it untuk ditonton ya teman-teman ya. Mungkin itu menjadi salah satu penilaian yang diberikan oleh Oscar dan website-website rating lainnya teman-teman. Jadi dari segi alur tadi udah bagus, dari segi pemerannya juga udah bagus-bagus banget, walaupun banyak pemeran-pemeran yang baru gue lihat gitu. Ini siapa, pernah main di film mana, gue nggak tahu. Nah, tapi mereka juga bermain sangat bagus sekali. Terus ada juga dari segi camera works-nya teman-teman. Camera works di dalam film ini, kalau menurut gue sangat-sangat tidak asal ya. Dia, kita bisa merasakan dari segi angle-nya aja. Dari segi angle-nya aja kita udah bisa merasakan kalau misalnya mereka mencari angle yang membuat para penonton puas untuk menonton film ini. Seperti saat Bapak Hirama memfoto-foto pemandangan dan pohon-pohon yang dia suka itu, kita sangat dimanjakan sekali dengan view-nya dan dengan camera works-nya itu. Floating camera works, apa segala macam, itu bagus banget di situ. Apalagi ada kejadian-kejadian seperti setiap Bapak Hirama tidur, dia ini memiliki halusinasi-halusinasi yang gimana ya? Ya pokoknya yang aneh lah ya, yang dia rasakan di hari itu apa. Nah, dia merasakan itu di mimpinya dia. Nah, itu tuh efek-efek sepertinya itu juga cakep banget. Pokoknya editorialnya juga oke menurut gue ya. Selain kamera works-nya oke, pasca produksinya juga oke banget dari segi editorial segala macam. Warnanya ini lebih ke warm teman-teman ya. Jadi cocok sekali untuk film-film yang memiliki tempo dan plot sepelan ini. Jadi walaupun premisnya membuat para penonton ini membosankan ya, cenderung membosankan, tapi kita nontonnya kenapa betah? Ya karena visualnya enak gitu teman-teman ya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang membuat kita merasa nyaman untuk menonton film dengan durasi 2 jam ini teman-teman. Walaupun si karakter utama di dalam film ini, Bapak Hirama yang dari tadi kita bahas, itu dia sangat jarang sekali ngomong. Dia dialognya benar-benar wah jarang banget. Bahkan kalau misalnya gue terka-terka gitu ya di dalam film ini, dia cuma punya 10 sampai 15 line doang kayaknya ya. Sisanya tuh yang ngomong caster-caster lain atau Bapak Hirama ngomong kalau misalnya dia terpaksa atau dia ngomong dengan orang yang menurut dia penting gitu. Seperti orang yang dia suka, ponakan yang dia sayang atau teman-teman yang menurut dia penting. Itu baru dia ngomong. Kalau misalnya hal-hal yang gak penting, dia sama sekali tidak ngomong, teman-teman. Jadi dia cuma bermain gestur, ekspresi, emosi. Dia cuma main di sebatas itu saja. Sisanya udah gak ada ngomong sama sekali. Seperti yang tadi gue bilang ya, bahkan hobinya sendiri pun saat dia di hari libur gitu ya, dia kerja saat di hari libur, kerjaan dia cuma dengerin lagu, terus cuci foto analog dia tadi, terus memilah-milah foto yang jelek dia sobek, yang bagus dia masuk ke dalam koleksi yang sudah dia tanggalkan, ntar dimasukin ke dalam lemari, dan udah gitu-gitu aja teman-teman. Mungkin dia keluar naik sepeda, terus tiba-tiba ketemu ini, akhirnya muncullah masalah-masalah baru yang membuat kita lebih penasaran. Oh, gimana nih penyikapannya, gimana nih endingnya segala macam. Itu yang serunya di situ teman-teman. Jadi walaupun
lagi-lagi walaupun premisnya membosankan tapi packagingnya bagus sekali. Menurut gua sendiri, intinya film ini tuh apa ya, magis aja gitu ya. Terasa beda kalau di gua pribadi. Nah, makanya gua pengen kalian nih nonton film ini juga. Jadi kalian bisa menyimpulkan apa yang kalian rasakan di dalam film ini. Apakah sama dengan gua atau beda? Silakan kita diskusi di dalam kolom komentar. Jadi kalian nontonin dulu, baru nonton film Perfect Days-nya. Jadi kita bisa diskusi di dalam kolom komentar, teman-teman. Nah, menurut gua masuk ke dalam nominasi Oscar dengan produksian di luar Hollywood itu udah salah satu prestasi yang oke banget menurut gua. Dapat masuk ke dalam kategori International Best Featured Film dengan premis yang seperti itu, alur seperti itu, yang apa ya, yang ya udah, yang kalau misalnya orang mikir tuh ini akan menjadi film yang sangat flat banget, sangat monoton, pokoknya ya ini mah kurang lah gitu ya kalau misalnya ditonton. Tapi saat kita nonton ternyata seru-seru aja gitu. Pokoknya makanya gue pengen kalian nonton gitu teman-teman. Nah, kalau menurut gue itu dia tadi teman-teman. Film Perfect Days dengan faktor-faktor yang membuat dia masuk dalam nominasi Oscar dan membuat dia sangat lama sekali di bioskop. Jadi dia itu udah sampai sekarang ada beberapa bioskop di Asia. Mungkin termasuk Indonesia. Gue belum lihat-lihat lagi film-film apa yang sekarang ada di bioskop. Itu dia udah sampai 2 minggu, 3 minggu, apa udah lebih 1 bulan gue lupa. Itu dia udah, dia masih ada di bioskop-bioskop teman-teman. Jadi itu terutama di Asia ya. Gue nggak tahu di luar Asia. Mungkin dia masih lama juga atau dia udah nggak ada, kita nggak tahu. Pokoknya di Asia dia ini memiliki periode waktu yang lumayan lama di list film di bioskop-bioskop yang ada di Asia ini teman-teman, se-Asia ini. Jadi kalau misalnya buat lu yang masih punya kesempatan buat nonton film ini di bioskop, lebih baik di bioskop teman-teman. Karena seperti biasa kalau kita nonton film di bioskop itu akan lebih ngena menurut gue ya. Tapi kalau lu tipikal orang yang lebih suka nonton di rumah sambil makan snack, sambil ngopi segala macam, ya udah di rumah pun tidak masalah gitu. Intinya lu paham apa filmnya, lu paham seperti apa filmnya, dan lu emang suka dengan film aja gitu aja teman-teman ya. Jadi kira-kira segitu dulu di episode kali ini. Itu dia pembahasan review kita tentang film Perfect Days. Jadi buat lu yang masih penasaran dengan film Perfect Days, boleh langsung dicoba dan langsung diskusi dengan gua di kolom komentar. Apa menurut lu film ini seperti apa? Menurut gua film ini seperti apa, dan kita ngobrol di kolom komentar nanti. Kira-kira segitu dulu dari gua Dilan pamit undur diri. Keep roll and cut. Oke teman-teman, jadi cuci foto analog dia tadi, memilah-milah foto.